Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'na bil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jemaah salat Isya, salat sunnah tarawih yang sama-sama mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita tidak pernah bosan-bosannya untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah juga Zat yang sedikit pun tidak pernah berhenti memberikan kita semua nikmat. Bahkan kita mampu hadir di masjid ini itu berkat limpahan kesehatan, kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nabi yang insyaallah jika kita ikuti beliau, bagaimana cara beliau hidup di permukaan dunia ini, maka sebuah kepastian kebahagiaanlah yang kita akan peroleh, baik itu di dunia dan insyaallah sampai kepada akhirat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berada di malam ke-8 Ramadan. Kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala rangkaian ibadah mulai dari hari pertama sampai malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang akan mampu menyelamatkan kita di hari kemudian. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengangkat salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, nomor hadis 70, di mana Rasulullah pernah bersabda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Kata Rasulullah, yang disebut sebagai muslim yang sejati adalah jika dia mampu menyelamatkan saudaranya muslim yang lain dari bahaya lisan dan tangannya. Lewat hadis ini Rasulullah SAW ingin mengingatkan kepada kita yang mengaku muslim di hadapan Allah dan Rasulnya bahwa mesti di antara ciri-ciri yang mesti kita miliki adalah lisan dan tangan kita tidak mencelakai saudara kita muslim yang lain. Jika ada orang muslim yang mengaku dirinya muslim, orang mengaku dirinya sebagai muslim, tapi lisan ini melontarkan kalimat yang membuat hati saudaranya sakit, maka dipertanyakan dia muslim sebenarnya atau bukan. Jika ada orang yang mengaku muslim, tapi perbuatannya mengancam orang lain, mengganggu orang lain, membuat orang lain tidak merasa nyaman, maka itu pertanda bahwa jiwa kemuslimahannya dipertanyakan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Syafi'i pernah bertanya kepada murid-muridnya dalam sebuah majelis ilmunya, "Wahai murid-muridku, apakah yang paling tajam di dunia ini?" Maka salah seorang muridnya menjawab, "Yang paling tajam adalah sebuah pedang." Maka Imam Syafi'i menjawab kembali, "Benar, pedang adalah sesuatu yang sangat tajam, tapi ada yang lebih tajam daripada sebuah pedang, yaitu lisan manusia. Jikalau sebuah pedang mengiris tangan atau tubuh manusia, ada obatnya, sakitnya bisa hilang, rasanya bisa hilang juga. Tetapi kalau lisan ini pernah menyakiti hati perasaan tetangga, saudara, maka sakit
itu tidak akan pernah hilang, selalu diingat oleh orang yang pernah kita sakiti. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Yahya bin Mu'adz pernah memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Ada 3 nasihat beliau. Yang pertama adalah seorang muslim harus saling memberikan manfaat. Jika tidak mampu memberikan manfaat, maka minimal jangan berikan kerugian buat orang lain. Seorang muslim harus memberikan manfaat, apakah itu sebuah manfaat yang kecil atau besar. Bahkan kalau berjalan dari rumah ke masjid misalnya, kemudian tiba-tiba kita dapati sebuah paku dan kita ambil paku itu, dan ternyata dengan sikap Anda seperti itu menyelamatkan banyak kendaraan, itu adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat, dan itulah ciri mukmin sejati. Jika misalnya kita sempatkan hadir cepat di masjid, memberikan masjid, kemudian mengatur di dalam buka puasa, ternyata dengan demikian bisa mendatangkan manfaat, maka itu pertanda bahwa ciri muslim yang sejati ada pada diri kita. Tetapi jika tidak mampu memberikan manfaat, kata Imam Yahya, tidak bisa memberikan manfaat sesuatu yang baik kepada orang lain, maka minimal jangan kita merugikan orang lain. Seakan-akan Imam Yahya mengatakan, kalau tidak mampu dibersihkan masjid, maka minimal jangan kotor. Yang kedua, menurut Imam Yahya, seorang muslim harus saling memuji. Tetapi jika tidak bisa memuji, maka minimal jangan kita ejek kekurangan saudara kita. Jadi kalau ada keberhasilan yang orang kita puji, berikan pujian. Tetapi jika tidak mampu memberikan pujian, maka minimal jangan kita pernah ejek kekurangannya saudara. Kemudian yang terakhir, pesan Imam Yahya bin Mu'adz, seorang muslim harus saling membahagiakan. Apapun itu, ada rezeki kita bagi-bagi buat orang bahagia. Ada nasihat yang baik, berikan nasihat, boleh jadi dengan nasihat orang bisa bahagia. Tetapi jika tidak mampu saling memberikan bahagia, maka jangan kita buat hatinya saudara bersedih. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah momen Ramadan ini 1 kali dalam setahun. Sebenarnya setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuan terbesarnya adalah bagaimana ibadah yang kita lakukan itu bisa membentuk akhlak yang baik di dalam diri kita. Mungkin kita pernah mendengar bagaimana perbedaan puasa antara seekor ulat dengan seekor ular. Jadi bukan cuma manusia yang berpuasa, hewan saja itu berpuasa. Bahkan puasanya jauh lebih hebat. Kita manusia paling berpuasa kurang lebih 13 atau 14 jam. Tapi kalau hewan berpuasa, Pak, itu berpekan-pekan. Seekor ular misalnya, kalau mau ganti kulit itu harus berpuasa dulu. Kalau tidak berpuasa, tidak jadi ganti kulitnya. Ada juga seekor namanya ikan awan atau tidak salah. Itu kalau bertelur betinanya, yang jaga telurnya itu pejantannya. Kemudian di mana dia jaga? Nah, kasih masuk di mulutnya semua itu telur. Dan dia tidak pernah membuka mulutnya sebelum telur itu menetas. Dan waktunya itu kurang lebih 50 hari, Pak. Bayangkan kalau ikan itu tadi, ikan pejantan tadi itu tahan lapar, tahan haus selama 50 hari. Masih hidup. Nah, kita manusia 13-14 slow mati. Banyak yang mengeluh, banyak yang standar-standar dipojokan kalau sudah sholat asar. Ketika kalau masalah terhadap akan disampaikan ikan awan. Ikan ayam betina, kalau dia mengurangi telurnya itu juga berpuasa, dan itu berpekan-pekan. Jadi kalau ada yang merasa bangga bisa tahan haus dan lapar, kalah ayam betina. Apalagi kalau dia puasa, kita baik ayam betina tadi. Tetapi bukan hal yang terpenting menahan lapar dan hausnya, tapi sejauh mana keberhasilan puasa itu bisa membentuk karakter baik di dalam diri kita.
Itu tadi, apa perbedaan puasa seekor ular dengan ular? Ular itu dikenal sebagai hewan yang jahat, pengganggu, perusak, bahayanya besar. Maka dia berpuasa. Setelah berpuasa, ternyata karakter jahat di dalam diri seekor ular tidak berubah, tetap sama. Kulitnya tetap sama, sifatnya tetap sama, tidak ada yang berubah. Puasanya kurang berhasil. Tetapi seekor ular, sebelum dia berpuasa, dia dikenal sebagai hewan yang kurang menarik, pengganggu, perusak tanaman. Namakan itu daun bunga di rumah. Perusak, tidak mau suka sama ular, tidak menarik. Tetapi setelah dia berpuasa, yang dahulunya tidak menarik, dia berpuasa di dalam kepompong, hewan yang dulunya tidak menarik, terlahir sebagai kupu-kupu yang indah, dipuji-puji oleh orang lain. Dulu dia seekor paus, dia adalah binatang perusak, merusak tanaman kita. Tetapi setelah dia berpuasa, tidak lagi terlahir sebagai hewan yang merusak, tetapi hewan yang mendatangkan manfaat. Zaman beri kepada Tuhannya bermanfaat. Kemudian makanannya dulu daun berubah menjadi madu. Itulah harusnya fungsinya puasa. Bagaimana puasa ini bisa merubah sifat-sifat jahat yang ada di dalam diri kita. Kalau sebelum puasa, sebelum datang Ramadan, suka dihina orang, suka diejek orang, suka rendahkan orang, maka 1 bulan kita berpuasa, setelah pergi di bulan puasa, harusnya kita terlahir sebagai makhluk yang tidak lagi suka merendahkan orang lain. Tetapi kalau sifat jahat yang ada dalam diri ini tidak berubah, tidak hancur, itu pertanda bahwa puasa yang kita lakukan harus diulang di Ramadan berikutnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan setiap waktu di bulan suci Ramadan untuk beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala bulan suci tahun ini bisa menghapuskan segala bentuk kejahatan di dalam diri kita, dan kita terlahir sebagai makhluk, sebagai muslim yang sejati di hadapan Allah dan Rasulnya. Saya kira demikian apa yang saya akan bawakan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan